Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LCD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di tahun yang baru. Kita percaya ada berkat Tuhan juga yang selalu baru dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab kita. Di dalam kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Kejadian 2 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Hidup Manusia. Mari kita mengucapkan syukur tentunya kepada Tuhan buat segala kebaikan-Nya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sangat bersuka cita kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan kita percaya kita akan menerima pesan Tuhan melalui dengan 79 kita hari ini. Kita akan terlebih dahulu mengobservasi ayat yang kita sudah baca tadi. Dalam perikop ini Bapak Ibu kita dapat mengetahui mengenai penciptaan manusia yang dilakukan oleh Allah. Dari diktat pengajaran sekolah Alkitab ya pada mata pelajaran kitab Kejadian menjelaskan bahwa tubuh manusia itu dibentuk dari debu tanah. Tangan Allah sendirilah yang membentuknya ya, yang mengerjakannya. Lalu kemudian Allah meniupkan atau menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia yang dibuat juga oleh Allah. Ya, hidung kita ini diatur oleh Allah, dibentuk oleh Allah, diciptakan Allah dengan sedemikian rupa. Dan ketika itu jadi, Allah menghembuskan nafas ke dalamnya sehingga dari situlah kita manusia bisa hidup. Kemudian manusia ini menjadi suatu jiwa atau nyawa yang kemudian ya bisa hidup. Ya kita buktinya saat ini kita ini adalah jiwa atau nyawa yang hidup. Manusia yang diciptakan Allah itu terdiri dari 3 hal, yaitu ada tubuh, ada jiwa dan kemudian ada roh. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 menjelaskan mengenai hal ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya ayat ini menjelaskan bahwa kita ini manusia ada rohnya, ada jiwanya dan ada tubuhnya. Dan memang itulah yang Allah ciptakan dalam diri kita sebagai seorang manusia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu manusia ini adalah makhluk roh. Karena kita memiliki roh yang kemudian mendiami suatu tubuh yang bernyawa. Sehingga kemudian bisa hidup ya. Jadi tidak hanya roh saja tapi ada tubuhnya, ada bentuk fisiknya, ada jiwanya dan tapi tetap juga ada rohnya. Nah itu adalah sedikit observasi yang kita bisa temukan dari ayat yang kita sudah baca tadi. Kemudian interpretasinya Bapak Ibu. Dari pembahasan tentang hal ini ya apa yang dapat kemudian kita ambil menjadi pelajaran dan perenungan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Yang pertama dari hal ini, dari kehidupan manusia kita dapat belajar. Yang pertama bahwa hidup manusia ada di tangan Allah. Hidup manusia ada di tangan Tuhan. Kita sudah mengetahui bahwa Tuhanlah yang menciptakan dan mengerjakan kehidupan kita sehingga kita boleh ada di muka bumi ini. Dan Tuhanlah yang membuat kita hidup. Tuhan yang bisa membuat kita bernafas. Tuhan yang membuat kita bisa lahir dari kandungan ibu kita ke dalam dunia ini. Maka dari itu sudah sangat jelas bahwa hidup kita setiap manusia itu ada di tangan Tuhan. Sudah pasti ya, hal ini tidak bisa diganggu gugat dan sudah sebuah peristiwa yang selalu akan terjadi ketika manusia lahir ke dalam dunia. Bahwa hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kapan manusia dilahirkan ke dunia, kapan manusia meninggalkan dunia, atau kapan dan bagaimana manusia bisa sembuh dari sakit penyakit yang bisa mematikan nyawanya, atau kapan dan bagaimana manusia terselamatkan dari bahaya yang mengancam nyawanya. Semua hal ini hanya ada di tangan Allah. Semuanya hanya Allah yang mengetahui dan hanya Allah lah yang mengatur dan menetapkannya. Jadi yang berhubungan dengan nyawa kita, dengan kehidupan kita bisa hidup di muka bumi ini atau tidak, itu semua adalah bagian Allah. Hak, wewenang dan otoritas Allah saja.
Hal ini kita juga dapat lihat di dalam kehidupan Raja Hizkia, Bapak Ibu, manusia di bumi juga. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, "Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa hanya Allah lah yang dapat menentukan dan memutuskan manusia itu masih dapat hidup atau sudah berakhir kehidupannya di dalam dunia ini atau waktunya menerima kematian. Hanya Allah lah yang mengaturnya, yang menentukannya, karena memang hidup manusia ada di tangan Allah. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari renungan firman Tuhan hari ini, yaitu adalah hidup manusia tidak bisa terpisah dari Allah. Kembali kita sudah mengetahui dari poin pertama tadi, Tuhanlah yang membuat kita hidup, Tuhanlah yang membuat kita ada di muka bumi ini, bernafas, bernyawa, dapat beraktivitas. Dan oleh sebab itulah hal ini pun juga satu kepastian, yaitu bagaimana hidup manusia itu tidak bisa terlepas, tidak bisa terpisah dari Allah, Sang Pencipta. Ya, kita diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah. Oleh sebab itu hidup kita tidak bisa terpisah dari Sang Penciptanya. Ya, Tuhan yang mengerti kehidupan kita, Tuhan yang paling tahu kehidupan kita, dan kita tidak bisa terlepas dari Allah. Kalau kita terlepas dari Allah Sang Pencipta, berarti kita tidak akan hidup. Ya, kita bisa mati, Bapak Ibu, ya, karena Dialah pencipta kita. Dia yang tahu memperbaiki kehidupan kita, memulihkan, menyembuhkan, mengatur supaya hidupnya lebih baik lagi. Ya, itu hanya Allah. Ya, sama seperti di dunia ini, misalkan ada seseorang yang menciptakan suatu barang, ya, kemudian dia yang tahu seperti apa barang yang dia ciptakan. Jadi kalau ada bagian yang rusak atau ada bagian yang perlu diperbaiki, Dialah yang mengetahuinya karena Dia yang membuatnya. Nah, demikian juga dengan Allah terhadap hidup kita. Allah yang menciptakan kita sehingga Dia yang paling mengerti kehidupan kita. Jadi kalau kita jauh dari Allah Sang Pencipta, ya kita tidak dapat hidup, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Nah, ini Bapak Ibu menjadi pengingat bagi kita yang semakin menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa melepaskan kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah, karena memang Allah lah yang menciptakan kehidupan kita. Nah, namun Bapak Ibu, pada kenyataannya manusia sendirilah yang memisahkan dan menjauhkan dirinya dari kasih dan pribadi Allah. Karena hal itulah yang menyebabkan ada manusia yang hidupnya hancur. Dia hidup di dunia ini tapi hidupnya hancur, hidupnya kacau dan tidak menentu. Karena jauh dari Sang Pencipta, memisahkan diri dari Sang Pencipta yang bisa memperbaiki, yang bisa mengatur, yang bisa memberikan hal yang terbaik bagi kehidupannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk bisa hidup baik di muka bumi ini dan sampai di sorga kelak, kita tidak bisa dan bahkan jangan sampai terpisah dari Allah Sang Pencipta kita. Karena hanya Allah lah sumber kehidupan kita dan sumber segala yang terbaik bagi kehidupan kita manusia, baik di bumi ini bahkan sampai kepada kekekalan nanti. Nah, itu adalah hal yang kita bisa pelajari. Kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kemudian kita lakukan? Ya, yang pertama tentunya kita harus menjalani kehidupan kita sesuai kehendak Sang Pencipta, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang sudah membentuk kehidupan kita, membuat kita hidup, maka kita harus menjalani hidup ini yang Allah berikan itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita taati perintah firman-Nya, kemudian ikuti rencana dan pilihan Allah atas kehidupan kita, kemudian tidak mengatur diri kita sendiri, namun mempersilahkan Tuhan yang menguasai, yang berdaulat atas kehidupan kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, selalu mendekat dan terhubung dengan Sang Pencipta, yaitu dengan Allah itu sendiri. Ya, melalui hal-hal rohani, melalui ibadah kita, pujian penyembahan, puasa,
ya kemudian merenungkan firman Tuhan, pelayanan, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk selalu dekat, terhubung dengan Allah, dengan pencipta kita, sehingga kita tidak akan terpisah, namun selalu melekat dan selalu mendapatkan sumber kehidupan daripada Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Kami terus mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti renungan 79. Kiranya Bapak Ibu selalu dikuatkan melalui renungan firman Tuhan yang dibawakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan tentang hidup manusia, tentang hidup kami. Bagaimana hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ini tidak bisa terpisah daripada Engkau Sang Pencipta kami. Tuhan menolong kami supaya kami selalu menjalani kehidupan dengan sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah hidup kami juga selalu terhubung dengan Engkau Sang Pencipta kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kami mengucap syukur buat tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya sepanjang tahun ini Engkau Immanuel yang akan selalu beserta kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Doa kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.